Kabupaten Kuantan Sengi, Provinsi Riau akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan judul Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Observer Devi Susanti. Saya Gusti Mariani sebagai coach. Saya Mariana Asmeri sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Usti, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita memulai proses coaching Bu, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat coaching Ibu dengan si coaching. Namun sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa hal Bu yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar juga Ibu tahu nanti rubrik penilaiannya. Nah, yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengamati Ibu bagaimana bisa dipahami. Ibu Paham Bu? Oke, baik Ibu. Sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu Devi, silakan. Baik Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Silakan Ibu. Baik Bu Devi, terima kasih. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa, gitu Bu. Baik Bu, luar biasa ya Ibu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Ibu. Yang kedua Bu, dari kompetensi ini kira-kira bagaimana kompetensi yang mana secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya Ibu, saya yaitu mendengarkan aktif dan saya bisa menggali kompetensi, kemudian nanti si coachingnya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui, begitu Bu. Baik Bu, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya ya Bu. Nah baik, untuk yang ketiganya Bu, untuk pertanyaan terakhir perihal indikator pencapaian, kira-kira bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti Bu? Oke baik Bu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu bahwasanya nanti dalam coaching yang saya terapkan yaitu menerapkan alur Tirta Bu secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi, begitu Bu. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam percakapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silakan Ibu bisa memulai percakapannya dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah ditentukan. Siap Ibu? Siap Bu. Silakan dimulai percakapannya Ibu. Oke baik Bu. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bu Usti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, tapi sekarang kurang begitu baik. Kenapa tuh Bu? Itulah Bu, ada sedikit masalah yang terjadi baru tadi pagi. Kan hari ini Bu, hari pertama masuk sekolah. Jadi hari ini seharusnya hari yang menyenangkan lah bagi anak-anak, peserta didik. Ya. Tapi
walaupun sedikit masalahnya Bu tetap terpikirkan gitu. Boleh curhat Bu? Boleh, saya bisa mendengarkan dengan baik Bu Yana. Kemarin kan Bu, saya mengajar di kelas 4. Kebetulan waktu pembagian tugas, saya sekarang di kelas 5. Jadi kan anak-anaknya itu tetap itu aja. Waktu di kelas 4 terakhir kemarin, anak itu ada sedikit perubahannya Bu. Nggak sedikit sih Bu, banyak sekali perubahannya. Anak itu jarang masuk sekolah, sekali masuk sekolah dia langsung mengganggu kawannya. Bahkan tadi saya melihat anak itu waktu kami masuk baru masuk tadi, anak itu memukul kawannya Bu. Nah, begitu Bu. Kira-kira itu kenapa ya Bu hal itu terjadi? Ya itulah Bu permasalahannya Bu. Waktu di kelas 4 kemarin di akhir-akhir itu udah saya panggil anak itu, tapi nampaknya belum ada belum ada peningkatannya, masih seperti itu aja. Mungkin karena waktu itu saya memanggil anak itu di jam istirahat. Jadi kebetulan kalau jam istirahat anak-anak itu kan ramai, gurunya ramai di dalam kantor. Jadi mungkin dia belum nggak leluasa ya untuk mengeluarkan pendapatnya. Permasalahannya itu kalau saya lihat itu mungkin dari keluarga, karena kebetulan kan Bu, dan dahulunya saya melihat anak itu, kalau dahulunya Bu pergi ke sekolah diantar, nanti pulangnya dijemput, nanti ngajinya juga diantar, pulangnya juga dijemput. Waktu MDK-nya saya melihat seperti itu. Cuman akhir-akhir ini karena kesibukan orang tuanya, kebetulan orang tuanya sekarang sedang sibuknya, nggak jauh rumahnya dari rumah saya, jadi saya bisa melihatnya Bu. Orang tuanya itu pagi perginya Bu, nanti pulangnya nanti jam-jam 12, nanti jam 1 masuk lagi kerja, pulangnya nanti udah sore. Jadi mungkin menurut saya faktor dari itulah mungkin yang terjadi sekarang. Lantas tindakan Ibu apa? Apakah Ibu diam saja melihat keadaan seperti itu atau bagaimana melihat keadaan, apakah ada yang Ibu lakukan? Kalau saya Bu, rencananya nih Bu, saya ingin anak itu kembali seperti dulu lagi. Jadi tindakan yang akan saya lakukan rencananya, saya akan mengajak anak itu pergi di luar jam pelajaran, jam pulang sekolah besok. Rencananya saya akan ngajak anak itu pergi melihat keluar sekolah. Kebetulan di luar sekolah kami di depan itu tempat bekerja orang tuanya mengisi-ngisi polybag. Jadi saya akan mengajak anak itu jalan-jalan ke sana. Selanjutnya kami akan berbicara dari hati ke hati. Mana tahu, oh iya ya, melihat orang tua saya seperti ini, berarti memang orang tua saya ini sibuk ya. Nah, mana tahu nanti dia terbuka dengan pikirannya seperti itu. Oke, berarti Bu Yana sudah mempunyai satu solusi, yaitu melakukan pendekatan, begitu kan Bu Yana. Namun misalnya jika alternatif yang Ibu laksanakan tadi, yang Ibu punyai tadi tidak terlaksana, tidak berhasil, apakah Ibu mempunyai solusi atau alternatif lain lagi? Solusi alternatif yang lain mungkin saya akan Bu, misalnya nih solusi pertama nggak berjalan, nggak sesuai dengan yang saya harapkan, jadi mungkin saya akan melakukan pergi ke rumahnya ya, saya akan bertanya kepada orang tuanya, kenapa kok anak ini seperti ini, yang anaknya dulunya rajin, ceria, pintar, kok akhir-akhir ini bisa berubah. Mungkin seperti itu nanti. Kira-kira, oke Bu, kira-kira rencananya Ibu ini sudah Ibu lakukan atau mau dilakukan? Ya, kalau alternatif yang pertama itu belum saya lakukan Bu, rencananya besok pagi akan saya lakukan. Untuk alternatif yang kedua itu akan saya lakukan, misalnya nih yang pertama tadi belum sesuai dengan harapan saya, nanti baru saya apakan ke alternatif yang kedua. Semakin cepat kan Bu, semakin bagus begitu menurut saya. Oke, baik Bu. Setelah kita sharing nih seperti yang Ibu sampaikan tadi,
Kira-kira masih ada hal lain yang ingin ibu ceritakan sama saya? Kalau untuk saat ini mungkin hanya itu Bu, cuma besok kalau ada lagi masalah-masalah lain yang mengunek-unek di hati saya, bolehkah lagi kan Bu? Boleh dengan senang hati Bu Yana. Bagaimana perasaan Bu Yana setelah Bu Yana bercerita dan berbagi pengalaman dengan saya? Setelah saya berbagi dengan Ibu, Bu Gusti GP yang hebat ini, jadi perasaan yang di dalam hati itu yang berkecamuk aja nih Bu dari tadi, akhirnya agak tercerahkan lah Bu, dan tercerahkan, sudah ada rasanya plong di hati. Nah, gitu, Bu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Oke, baik Bu Yana. Saya laksanakan solusi yang Ibu punya tadi sebelum belajar mengajar dimulai seperti biasa. Oke Bu Yana, sampai di sini dulu cerita kita, selain curhat kita, dan saya akhiri dengan assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bu Gusti. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coaching. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Ibu? Iya Bu, silahkan. Baik, yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Oke baik Bu, yang sudah saya lakukan tadi sewaktu coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Baik Ibu, jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya Ibu. Nah, sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, itu terbukti dari ketika Ibu ngobrol, berbincang, merasa setara, tidak ada perbedaan tahta, dan juga Ibu sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali kredibilitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan kompetensi dan si coaching tersebut. Nah, Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi. Ibu mengharapkan kedua kompetensi yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana. Yang paling penting dari proses tadi, saya sudah mencatat yaitu Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur kita, di mana Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching sudah sangat baik, luar biasa Ibu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Berdasarkan proses coaching, kira-kira kompetensi apa yang diinginkan berdasarkan proses coaching tadi Ibu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh Bu. Yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek, kemudian seharusnya saya tadi menggunakan teknik stop agar si coaching bisa rileks untuk mengungkapkan permasalahannya kepada saya Bu. Baik, berarti kehadiran penuh yang menjadi harapan Ibu ya untuk bisa dikembangkan. Saya juga berdoa agar teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya, tidak hanya potensi juga tetapi potensi yang lain. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal Ibu agar nanti kedepannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan. Dari paradigma coaching tersebut, penyampaiannya Ibu sudah sangat berpegang teguh pada alur tirta. Baik Ibu, terima kasih banyak. Suatu proses yang luar biasa. Tetap semangat ya Ibu. Semangat Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi